Shalom Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Hari ini ibadah kita akan dilayani oleh penginjil Jamie Waroka. Mari kita sama-sama siapkan hati kita dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdiri. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita mengagungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan, sebab Dialah Allah yang mulia. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anak-Nya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semua. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anak-Nya. Genaplah penebusan mulia baginya. Bait ketiga. Dia akan mengajarkan kebenarannya, sungguh senang di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anak-Nya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini,
karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu, karena kayu salib-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami mengaku kami orang-orang berdosa, tapi kami mau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya hanya Engkau saja yang memperkenankan kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Kami akan memulai ibadah kita hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan di seluruh abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan bangkit berdiri kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Sebab Dia giranglah, Dia giranglah. Dia girangkanku, Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. di gerbangnya Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan. seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji-Mu kepada kami, Tuhan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku, Di balik Engkau selalu menghibur kami. dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita
Kita mau naikkan pujian ini. Jalan hidupku tak selalu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu Yang tepat. Mungkin langit tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai, seperti pelangi sehabis hujan, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan seperti pelangi sehabis hujan, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai, harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi, nilai dan abadi. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah bersama-sama, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan bersama-sama merenungkan, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita membuka hati kita, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi pelita yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan akan memberkati kami dengan berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk setiap kami. Berkati hamba-Mu sehingga boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi rekan kerja-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga melaluinya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Habakuk. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan.
Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan pernah kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dijemookannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Pasal yang kedua, ayat yang keempat, juga saya ingin mengajak kita bersama-sama membacanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Satu lagi, yaitu di pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Sekian tahun yang lalu, saya mengenal pergumulan seorang anak muda. Ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk mengikuti Tuhan, dari semua anggota keluarganya hanya dia yang pertama. Hanya dia saja sendiri. Namun yang menarik, sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kondisi hidup keluarga besarnya itu tidak menjadi lebih baik. Tambah sulit. 1 tahun, kurang lebih 1 tahun setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, papanya dipanggil pulang. Karena rumahnya di sana sudah jadi. Dan 1 tahun kemudian, mamanya dipanggil pulang. Juga dipanggil pulang. Karena rumahnya di sana juga sudah jadi. Menimbulkan pertanyaan di dalam hatinya. Kenapa justru ketika aku percaya, ketika aku itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, faktanya, kondisinya tidak menjadi lebih baik? Jujur saja saya pun tidak bisa menjawab. Karena begitu banyak pertanyaan demi pertanyaan yang berkecamuk di dalam hati dan pikirannya. Tapi sungguh bersyukur ada teman-teman seiman yang sungguh menopang dan memberikan kekuatan. Dan di sanalah dia bertumbuh, semakin bertumbuh untuk melihat di tengah-tengah kondisi yang sulit itu, dia tetap boleh melihat bahwa Tuhan itu yang berdaulat adalah Tuhan yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Habakuk yang baru saja kita baca
juga menggambarkan situasi dan kondisi yang sulit bagi penulis, yaitu Nabi Habakuk. Arti kata Habakuk ini dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan adalah rangkulan. Sepertinya Nabi ini sedang merangkul penderitaan, kesulitan bangsanya. Dan kalau kita baca dari ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat kedua, di sana kita melihat bagaimana Nabi ini di dalam merangkul bangsanya, dia menyerukan beberapa hal fakta yang terjadi. Ada beberapa hal yang dia ingin sampaikan. Ada beberapa hal yang dia lihat tidak seperti yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hati dan harapannya. Dia mempertanyakan itu kepada Allahnya. Apa yang dikeluhkannya? Nabi ini mempertanyakan, Tuhan, aku berteriak, aku berseru kepadamu, penindasan tetapi tidak kau tolong. Kalau kita baca ayat 3, ayat yang keempat, kita akan melihat pertanyaan tentang keadilan yang tidak nyata. Aku sebagai anak Tuhan, mungkin itu pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Keadilan yang tumpul, ada penindasan, ada kekerasan, hukum kehilangan kekuatannya. Itu pertanyaan Nabi Habakuk kepada Allah yang dia kenal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang dikenal oleh Nabi Habakuk, Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bagi Nabi Habakuk, Allah itu adalah Allah yang adil. Allah itu adalah Allah yang benar. Allah itu adalah Allah yang baik, penuh berkat. Namun dia ingin mempertanyakan kenapa kondisi seperti ini. Mengapa Allah mengizinkan ketidakadilan itu terjadi? Mengapa Allah mengizinkan kejahatan, penindasan? Dan ini menimbulkan ketidakpuasan dan ada seruan di dalam doanya. Coba saya ingin tarik saat ini. Mungkin kita pun bisa berseru demikian. Situasi dan kondisi saat ini. Situasi kondisi wabah pandemi COVID ini pun tidak memilih-milih, orang percaya enggak kena, enggak, bukan. Siapapun terhantam oleh pandemi. Mungkin kita anak-anak Tuhan sempat berpikir, kalau anak Tuhan pasti akan dilindungi, semuanya beres. Siapa yang bilang? Kita bisa melihat buktinya. Ada orang-orang yang kita kenal mungkin, yang di dalam Tuhan yang kita tahu. Orang yang saleh, orang yang baik, orang yang sudah menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bahkan orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan izinkan situasi yang sulit ini terjadi, dipanggilnya pulang. Mungkin itu juga menjadi pertanyaan kita. Kenapa Tuhan? Di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada Habakuk. Sama juga hari ini Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada saudara dan saya. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada Habakuk? Tuhan mengatakan di ayat yang kelima, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikan, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Tuhan ingin mengajar kepada Habakuk dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini mungkin dia berpikir Allah adil menurut siapa? Oh iya, karena dia adil menurut pandangannya Habakuk. Dia baik menurut persepsinya Habakuk. Tuhan sedang mengajar kepada nabinya bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat. Ketika bangsa Israel hidup jauh daripada Tuhan, Tuhan mengizinkan bangsa yang kejam, bangsa yang jahat, bangsa yang sungguh-sungguh
melakukan hal-hal yang begitu menyakitkan bangsa Israel. Dan itu dikatakan, sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang-orang itu. Kasdim itu, Babel itu. Dan ini tentu di luar dugaan dari Nabi Habakuk. Kalau kita aplikasikan hari ini, mungkin juga Tuhan sedang mengajar engkau dan saya. Tuhan sedang mengajar kita orang-orang percaya ketika kita menghadapi kesulitan karena situasi COVID ini. Kita tidak bisa datang beribadah. Kita beribadahnya di rumah. Dulu kita itu mungkin ya, menyiapkan ibadah itu banyak gereja ngalang-ngalai pertunjukan show-show yang besar. Hari ini Tuhan sedang mengajar. Engkau sedang beribadah kepada siapa? Kepada hal-hal yang sangat-sangat spektakuler, atau engkau sedang ingin bertemu dengan aku, Tuhanmu? Kita dilatih untuk tidak mengandalkan gedung yang megah. Kita dilatih untuk tidak mengandalkan sesuatu yang luar biasa, alat-alat sound system yang luar biasa. Kita sedang diajar untuk bertemu dengan Dia secara pribadi. Lewat ibadah yang Tuhan izinkan di tengah-tengah pandemi ini, kita akan mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Bukan mengandalkan alat yang baik, dekor yang luar biasa, gitu ya, gedung yang begitu megah. Bukan itu. Tuhan ingin mengajar engkau dan saya untuk kembali mengenal Allah yang seperti apa yang engkau dan saya kenal. Kemudian yang kedua, poin kedua. Di sini kita lihat ketika Tuhan menjawab, kemudian Tuhan mengingatkan, gitu ya. Dan di pasal yang kedua, ayat yang keempat itu dikatakan demikian. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ketika Nabi Habakuk menyampaikan segala kesulitannya, mungkin kalau istilahnya sekarang itu gak terima, kenapa kondisi ini sulit. Tuhan ingin mengingatkan, hei Habakuk, orang benar itu hidup oleh percayanya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah yang berdaulat itu. Percaya kepada Allah apapun sikonnya, apapun kondisinya waktu itu. Habakuk diajar untuk hidup di dalam imannya. Ini ayat yang luar biasa. Karena kalau kita melihat ayat ini dikutip, cukup menjadi sebuah kutipan-kutipan yang penting di dalam perjanjian baru. Misalnya di Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman percayanya. Galatia 3 ayat yang ke-11 kembali dikutip oleh Rasul Paulus. Galatia 3 ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Di tengah-tengah segala kesulitan, tantangan, pertanyaan yang begitu banyak, tapi kita sungguh bersyukur Habakuk mengungkapkan semua keluhannya kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan menjawabnya. Tuhan memperlihatkan
situasi dan kondisi yang terjadi. Dan Tuhan mengajar kepada Habakuk, orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini situasi tentu sulit, saya percaya sulit. Rasanya nggak ada yang suka cita deh. Meskipun siapa yang suka pakai masker terus? Siapa yang suka cuci tangannya itu sering? Siapa yang suka itu jaga jarak? Kita ini makhluk sosial. Saya saja sudah mengambil langkah untuk bulu tangkis. Meskipun tetap sambil jaga jarak. Kalau selesai, kalau main ya tapi orang main bulu tangkis ganda itu paling nggak 1 meter lebih. Tidak mungkin maskeran. Ya saya lakukan seminggu sekali. Karena saya ini makhluk sosial. Dan saya percaya banyak dari antara kita yang demikian. Situasi ini tidak menyenangkan. Situasi ini cukup sulit. Bahkan harus diakui, kemungkinan besar juga banyak di antara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam konteks ekonomi. Ada banyak pergumulan. Ada banyak kesulitan yang Tuhan izinkan. Tapi baik sekali kalimat ini atau kata ini. Orang benar engkau dan saya hidup oleh karena percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Allah. Yang kita tahu adalah Allah yang baik. Allah yang benar. Allah yang adil. Allah yang mengasihi engkau dan saya. Kita bukan percaya kepada sesuatu yang tidak jelas. Ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada Habakuk. Siapa aku? Allah yang benar, bukan menurut pikiranmu. Tapi sesungguhnya akulah Allah yang benar, yang mengatur alam semesta ini. Seperti hari ini, jika Tuhan mengizinkan situasi itu sulit terjadi, yang engkau dan saya alami, percayalah Allah mengontrol segala sesuatu. Allah menuntun, memimpin hidup setiap kita, orang-orang yang percaya. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID ini, mari kita belajar untuk percaya. Dia Allah yang benar. Dan kata percaya ini di situ tergantung 2 hal. Engkau dan saya diminta untuk taat dan diminta untuk setia. Karena di sanalah bukti percaya kita. Karena kita tahu di dalam ketaatan kepada Allah, karena kita mempercayai Dia, di sanalah Allah memberikan yang terbaik untuk engkau dan saya. Di dalam perjalanan itu sebagai orang percaya, kita dituntut juga untuk setia. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Maksudnya mungkin ada kesulitan, tidak datang untuk ketemu dengan Pak Matius, konsultasi, ngobrol gitu ya, malah ke Gunung Kawi. Ya itu nggak setia. Atau justru mungkin ada sakit yang cukup sulit gitu ya, di tengah-tengah pandemi ini. Oh denger sana lo cuma dikasih air, kalau datang disebul kita ke sana. Itu nggak setia. Itu namanya engkau dan saya tidak percaya. Kata percaya ini mengandung ketaatan dan kesetiaan. Dan yang menarik, situasi yang dialami Habakuk bagi bangsanya. Selesai setelah itu, kemudian bangsa Israel bebas dari tawanan bangsa Babel. Enggak. Cuman Tuhan memperlihatkan di pasal yang kedua penghukumannya apa yang Tuhan lakukan. Dan yang menarik, di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif, maksudnya belum kondusif. Kondisi masih sulit, kondisi masih tertekan, masih menjadi tawanan. Karena hidup percayanya, karena itu Nabi Habakuk mengajarkan. Di ayat yang pasal yang ketiga ayat 17-19. Bagaimana bersyukur, mengucap syukur. Apa yang dia katakan? Yang sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang itu enggak menghasilkan.
bahan makanan. Kambing, domba nggak ada dalam kurungan. Nggak ada lembu, nggak ada sapi. Tapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Engkau dan saya, jika sudah mengenal Allah yang benar, engkau dan saya, jika sudah meletakkan hidup kita di dalam iman percaya kepada Allah yang benar itu, seharusnya hidupmu dan hidupku penuh limpahan syukur. Bukan karena situasi dan kondisi sudah seperti yang kita harapkan. Oh bukan. Apapun kondisinya, apapun kesulitannya, jika engkau percaya bahwa Dia Allah yang benar itu, hidupmu dan hidupku akan penuh dengan ucapan syukur seperti yang dikatakan oleh Nabi Habakuk. Berarti ucapan syukur itu bukan karena situasi kondisi yang sudah seperti kita harapkan. Ucapan syukur itu keluarnya dari dalam. Keluarnya dari iman percaya kepada Allah yang benar itu yang akan meluapkan ucapan syukur. Dan ini ditegaskan lagi. Kalau kita membaca baik-baik, Tuhan Yesus mengingatkan di dalam ucapan bahagianya. Itu hal yang tidak masuk akal. Berbahagialah kamu yang menderita karena namaku. Berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu berbahagia. Itu kondisi anomali, kondisi yang sulit. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah. Karena ada iman percaya kepada Allah di sana. Bahkan kalau kita baca baik-baik 1 Tesalonika pasal yang kelima, gitu ya. Ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat ke-18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saya percaya ini juga yang ditegaskan oleh Habakuk, bukan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukurlah dalam kondisi yang enak. Kalau bagi yang mungkin masih jomblo, lagi diterima pernyataan cintanya baru mengucap syukur, ditolak. Mengucap syukur atau tidak? Ketika bisnis ini lancar mudah kita mengatakan oh bersyukur, tapi ketika mulai ada kesulitan, engkau dan saya mengucap syukur. Habakuk mengajarkan mengucap syukurlah melampaui situasi dan kondisi. Apapun situasinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pribadi tidak tahu situasi yang terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara saat ini. Mungkin banyak pergumulan yang bahkan tidak bisa diceritakan oleh orang yang dekat kita, para hamba, mungkin ke hamba Tuhan kita sulit menceritakan. Namun saya percaya apapun kondisimu, apapun kondisi kita, sesulit apapun, kenallah Allah yang baik itu. Kenallah Allah yang benar itu. Dan hiduplah di dalam iman percayamu. Saya percaya di dalam hati kita akan ada ucapan syukur akan kebaikan Tuhan. Karena ingatlah, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk hidupmu dan hidupku. Di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan sesulit apapun, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat kitab Habakuk kami boleh belajar untuk semakin mengenal siapa Engkau Allah yang benar itu. Bukan berdasarkan pikiran kami, bahkan keegoisan kami. Mungkin selama ini kami mengenalmu, Engkau Tuhan yang baik, karena baik buat aku. Engkau Tuhan yang adil karena mungkin ada masalah-masalah yang terselesaikan dan kami melihat Engkau Tuhan yang adil.
Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Ketika aku mengalami kesulitan, sakit, penyakit, aku melihat Engkau sesungguh Tuhan yang baik, yang menyembuhkan aku. Tapi biarlah pagi hari ini kami boleh sekali lagi diingatkan Tuhan untuk mengenal Engkau. Tuhan bukan berdasarkan pikiran kami, tapi boleh mengenal Engkau Allah yang benar, yang sesungguhnya itu. Dan tolonglah kami untuk memiliki iman percaya di dalam kehidupan kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Sebagai orang-orang yang sungguh memiliki iman percaya sebagai landasan kami. Dan biarlah kami juga boleh senantiasa mengucap syukur apapun situasi dan kondisi kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Allah yang benar itu yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik itu, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa di masa-masa yang sulit ini, kiranya Tuhan menolong gereja kami ini. Melewati masa-masa yang sulit ini, biarlah kami bisa melewatinya dengan baik, dan tangan Tuhan sendiri yang akan menopang kami. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi mereka, Tuhan yang akan membukakan dan Tuhan yang akan menolong mereka, supaya kami semua bisa bangkit kembali setelah sekian lama kami harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada ini. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah kami di dalam mengatasi virus corona. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menolong, dan dengan kuasa yang dari Tuhan, biarlah virus corona ini akan segera bisa diatasi. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami yang saat ini sedang mempersiapkan peralihan dari majelis yang lama ke majelis yang baru. Dan sekarang dalam proses pemilihan majelis ini kami menghadapi pada tahap di mana ada penempatan-penempatan untuk orang-orang yang akan melayani Tuhan bersama-sama. Berikanlah hikmat kepada kami, dan tangan Tuhan sendiri yang akan menuntun kami untuk memilih dan menempatkan orang-orang yang ingin Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dikirimkan melalui nomor rekening di bawah ini. Mari kita memberi dengan sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, sekarang marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, Puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa,
sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dan memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah pada minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.